Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya mau share tentang bagaimana caranya membuat aturan kelas dan kenapa aturan kelas ini penting dan apa perbedaannya antara aturan kelas, prosedur, dan juga rutinitas kelas. Jadi apa yang akan teman-teman dengarkan dalam video ini merupakan sari atau disarikan dari dua buah buku yang pernah saya baca. Yang pertama judulnya Conscious Classroom Management yang ditulis oleh Rick Smith dan juga How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom oleh Carol Ann Tomlinson, terutama di bab 7 tentang strategi pengelolaan kelas. Jadi kalau menurut Rick Smith, procedures, routines, and rules are the railroad tracks, and content is the train. Jadi kalau menurut Rick Smith, ibaratnya itu jalan kereta. Jalan kereta itu adalah bisa disamakan dengan rutinitas, prosedur, dan juga aturan-aturan kelas. Sementara konten mata pelajarannya itu adalah si keretanya sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya jalan kereta atau konten atau mata pelajaran ini jalan sendiri, tanpa ada aturan, tanpa ada rutinitas, tanpa ada prosedur, maka jalan keretanya ini kalau jalan keretanya nggak ada, maka keretanya jalannya akan kemana-mana. Itu makanya penting banget dalam sebuah kelas supaya konten mata pelajaran dapat diajarkan dengan baik, anak bisa belajar dengan efektif. Penting sekali buat guru untuk menerapkan aturan, prosedur, dan juga rutinitas kelas yang baik. Nah, jadi kalau Rick Smith sendiri dalam bukunya yang berjudul Conscious Classroom Management itu membedakan antara aturan, procedures atau prosedur dan juga routines. Jadi kalau aturan menurut Rick Smith itu sifatnya lebih umum. Nah, bagaimana caranya aturan ini kemudian bisa dilakukan oleh anak? Nah, itu diturunkan ke dalam procedures atau prosedur. Prosedur sendiri isinya berupa langkah-langkah yang merupakan turunan dari aturan. Dan routines atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Nah, ini contohnya. Nah, kalau rules ini biasanya tuh diturunkan dari values, core values atau nilai-nilai ya. Misalnya respect atau saling menghormati. Itu aturan besarnya. Anak-anak jadi diharapkan mereka tahu bahwa dalam kelas itu harus saling menghormati. Tapi caranya gimana? Nah, caranya ini diturunkan ke dalam procedures atau prosedur. Misalnya, menghormati orang lain itu artinya kita juga harus menghormati orang yang lagi bicara. Lalu prosedurnya apa saja sih untuk menghormati orang lain yang lagi bicara? Nah, ini kita kenalkan satu-satu. Misalnya, procedure ketika berbicara itu one person speaks at a time. Atau satu orang berbicara, yang lainnya menunggu. Gitu ya. Tunggu sampai orang lain selesai berbicara, baru kemudian kita baru bisa bicara. Ini prosedur yang kita ingatkan kepada anak-anak. Lalu kemudian misalnya anak-anak juga harus dikenalkan jika sedang dalam sesi belajar, terus kemudian mereka ingin berbicara, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, prosedurnya misalnya tunjuk tangan. Setelah tunjuk tangan, nggak boleh langsung ngomong misalnya. Tunjuk tangan dahulu, tapi usahakan kita mengungkapkannya dengan kalimat positif. Jadi seperti ini, tunjuk tangan dahulu, kemudian tunggu sampai gurumu mempersilahkan kamu untuk berbicara, baru kamu boleh berbicara. Seperti itu prosedur maksudnya. Nah, contohnya apalagi sih aturan-aturan kelas dan prosedur-prosedur yang bisa kita ajarin ke anak agar membuat tahun ajaran yang sedang berjalan ini jalannya lebih efektif gitu ya. Dan belajarnya juga jadi lebih efektif juga karena anak sudah tahu aturan. Nah, ini contohnya prosedur dalam rutinitas kelas. Ini contohnya adalah, ini ilustrasi saja ya. Misalnya guru mempunyai program setiap pagi itu membacakan sebuah buku cerita ke anak-anak. Rutin ya, setiap hari. Lalu kalau guru sudah punya program seperti ini, prosedur apa saja sih yang harusnya kita ajarin ke anak-anak? Apa saja yang harus kita ingatkan kepada anak-anak di 6 minggu pertama awal masuk sekolah? Kenapa harus 6 minggu? Ini katanya ya, saya pernah baca bukunya yang diterbitkan oleh Responsive Classroom. Kenapa harus 6 minggu? Karena ketika kita menanamkan aturan prosedur di 6 minggu pertama awal masuk sekolah di tahun ajaran baru, maka seterusnya di minggu-minggu berikutnya anak tuh akan udah tahu apa ekspektasi gurunya terhadap mereka. Misalnya nggak boleh ribut di kelas, atau misalnya ketika masuk ke kelas maka mereka harus ngumpulin PR-nya di mana, kemudian duduknya seperti apa, itu udah enak gitu, udah jalannya tinggal smooth banget. Kalau kita ajarin di
awal tahun ajaran baru selama 6 minggu. Apakah selama 6 minggu pertama di tahun ajaran baru ini anak nggak belajar hal lain? Ya tentu saja tetap belajar gitu ya. Tetap belajar IPA, tetap belajar bahasa Indonesia, tetap belajar eh, mata pelajaran lain, tapi kita selipkan 10 atau 15 menit di awal pembelajaran untuk ngebahas aturan-aturan kelas. Misalnya gini, ini saya kembali lagi bahwa misalnya saya seorang guru, lalu saya punya program membacakan buku cerita di awal pembelajaran di pagi-pagi hari. Nah, saya akan melatihkan misalnya di hari pertama, saya akan ngasih tahu ke anak-anak. Anak-anak, kalau Miss Evi memanggil kalian untuk dibacakan buku cerita, maka kalian akan duduk di depan saya di karpet misalnya ya. Duduknya melingkar, kemudian saya akan membacakan buku cerita kepada kalian. Jadi setiap kali Miss Evi panggil, kalian udah tahu ya duduk posisinya seperti apa. Apakah cukup sekali diingetin? Tentu tidak. Harus berkali-kali. Ya. Lalu kemudian prosedur berikutnya yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, kalau kita punya program membacakan buku cerita setiap hari, berikutnya adalah prosedur menyimak. Nah, ini penting banget. Kita ngajarin pemodelan membaca supaya anak-anak bisa membaca lancar dengan baik. Kalau mereka nggak dengerin, kalau mereka nggak nyimak, percuma aja kita melakukan kegiatan membacakan cerita. Jadi mereka harus menyimak. Nah tapi seringkali orang dewasa tuh bilangnya kalian harus menyimak ya, kalian harus dengerin. Tapi nggak ngajarin cara menyimak tuh gimana sih. Nah ini we took it for granted bahwa anak sudah dengan sendirinya tahu cara menyimak. Padahal belum. Ini yang mesti kita ajarkan ya. Pertama misalnya anak-anak yang namanya menyimak itu maka arahkan pandangan mata kalian ke Ibu Evi ya. Ajarin yang namanya eye contact. Itu langkah pertama. Kedua, nah kalau menyimak apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian bicara, saya juga membacakan buku cerita. Kita boleh tanyakan gitu ke anak-anak, dan anak-anak akan jawab pastinya. Nggak akan bisa dengerin suara Bu Evi lagi bacain buku cerita, karena banyak orang bicara. Oke, baik. Jadi kalau Ibu Evi lagi bacain cerita, apa yang harus kalian lakukan? Mendengarkan misalnya. Gitu ya. Itu boleh dibahas dulu ke anak-anak. Lalu kemudian duduk tenang dan memperhatikan gitu. Yang namanya menyimak itu artinya kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang ada di depan kita misalnya ya. Duduk tenang, fokus. Nah, fokus itu artinya apa? Fokus itu misalnya mengarahkan perhatian hanya ke guru yang sedang bacain cerita. Tanpa nyolek-nyolek temennya, tanpa memegang-megang benda, mainin pensil, segala macam. Itu namanya fokus. Ini kita jelasin juga arti kata fokus kepada anak-anak kita. Fokus juga artinya tidak sibuk mengobrol dan juga mengarahkan pikiran kita kepada guru yang sedang membacakan cerita. Apakah ini cukup sekali diingatkan? Tentu tidak. Ini butuh sering ya. Di dalam 6 minggu pertama sekolah ini butuh banget untuk sering diingatkan kepada anak-anak. Tapi insya Allah di minggu ke-7 sudah smooth banget jalannya. Anak-anak akan udah tahu bahwa ketika guru panggil untuk dibacain cerita, duduknya mesti melingkar di lantai misalnya. Kemudian menyimak itu artinya arahkan pandangan mata ke guru. Kemudian fokus, tidak main-mainin barang, tidak nyolek-nyolek temen, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tadi ya posisi duduk, kemudian prosedur menyimak dengan baik itu perlu didiskusikan dengan siswa. Kenapa sih kita perlu menyimak? Kita tanya gitu ke siswa, kemudian nanti ada diskusi bahwa kalau nggak nyimak nanti kita nggak ngerti apa yang diajarin guru. Atau kalau nggak nyimak kita nanti nggak ngerti isi cerita yang lagi dibacain sama guru. Itu didiskusikan. Setelah didiskusikan, itu kita akan mengajarkan kepada mereka secara eksplisit. Menyimak itu gimana sih? Benar-benar diajar menyimak, arahkan pandangan mata. Seperti ini ya yang namanya eye contact atau pandangan mata. Fokus itu artinya seperti ini ya, diajarin, ditunjukin ke anak-anak. Kemudian kita juga perlu mencontohkan gitu ya. Mencontohkan karena anak apalagi kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu belajar dengan baik ketika melihat contoh atau modeling. Yang namanya menyimak tangannya seperti ini ya nak, matanya seperti ini dan seterusnya. Dan yang terakhir ini paling penting juga, diingatkan dan juga diapresiasi. Kalau misalnya kita ngelihat anak-anak duduk di lantai udah siap-siap mau dengerin bacaan buku cerita, terus kemudian ada naga-naga ini mau ngobrol gitu ya. Kita bisa ingetin, ayo anak-anak kalau Ibu Evi sudah siap mau baca buku cerita, menyimaknya seperti apa? Nah itu diingatkan. Diingatkan perlu dilakukan untuk menghindari misbehavior atau perilaku yang tidak kita inginkan. Lalu diapresiasi itu maksudnya apa sih?
Misalnya kita lagi bacain buku cerita ke anak-anak, kemudian kita lihat, kita notice ada beberapa anak-anak yang menyimak dengan sangat baik. Nah, kita bisa mengapresiasi ya, mengapresiasinya bukan dengan, "Oh kamu pintar, kamu wah bagus banget," nggak usah kayak gitu. Apresiasinya dengan cara bilang, dengan acknowledging bahwa misalnya nih anak yang, apa namanya, sudah, dengan baik menyimak namanya sebut saja Saidah misalnya. Saida terima kasih ya kamu sudah menyimak dengan baik. Tadi Ibu Evi perhatikan, kamu memperhatikan Ibu Evi. Atau terima kasih ya Yulis, kamu sudah duduk tenang tanpa menyolek-nyolek teman dan lain-lain. Itu namanya mengapresiasi dengan cara acknowledging. Jadi setelah diinformasikan, prosedur atau aturan itu kita mesti diskusikan, mesti diajarin secara eksplisit, dicontohin juga, diingatkan, dan juga diapresiasi. Nah, ini masih membahas prosedur dalam rutinitas kelas kalau misalnya gurunya memiliki program membacakan buku cerita setiap pagi. Nah, setelah apa namanya, setelah kita ajarin anak-anak untuk menyimak, kita juga perlu ngajarin anak-anak gimana caranya berinteraksi ketika mereka sedang mendengarkan bacaan cerita guru. Misalnya, kadang-kadang anak-anak tuh excited banget ya kalau dengerin cerita, apalagi ceritanya seru, terus pengen ngomong gitu ya, pengen mengungkapkan pendapat. Nah, ini juga harus diatur. Kita mesti kasih tahu ke anak bahwa kalau mau ngasih pendapat, kalau mau bertanya, berarti harus tunjuk tangan dahulu. Tunjuk tangan, dan kalau mau berbicara, sudah tunjuk tangan nih. Tetap harus menunggu sampai guru mempersilahkan mereka untuk bicara, baru mereka boleh bicara. Kemudian mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam diskusi ketika waktunya untuk diskusi dimulai. Cara berpartisipasi aktif itu seperti apa? Ini juga harus diajarin ke anak-anak. Cara berpartisipasi aktif misalnya ketika ditanya kemudian memberikan pendapat atau memberikan apa namanya saran dan lain-lain. Nah, masih dalam program membaca, kita seringkali tahu bahwa kalau misalnya sudah dengerin cerita kemudian tidak dituliskan lagi, kadang suka lupa gitu ya. Nah, guru juga punya program setelah mendengarkan bacaan buku cerita setiap pagi, anak-anak akan langsung menulis jurnal. Nah, kalau ini nggak diatur, ini akan berantakan banget jadinya. Gitu. Nah, yang saya lakukan di kelas biasanya saya akan menugaskan 1 minggu 1 orang gitu ya, atau 1 minggu 2 orang untuk membagikan jurnal menulis atau jurnal membaca. Jurnalnya dibagiin ke anak-anak, ke teman-temannya. Tiap minggu boleh berubah nih jadwal si apa pemberi jurnal ini. Nah, setelah anak-anak menerima jurnal, mereka akan dibiasakan untuk oke, tidak boleh langsung berlari ya ke meja kalian. Misalnya silakan berdiri dulu, beberapa anak, 5 anak sudah berdiri, maka yang lain menunggu. Lalu 5 anak akan jalan ke meja mereka dan mulai mengerjakan jurnal. Punya aturan juga bahwa 5 people standing at the most, misalnya di dalam satu kelas, kalau misalnya lagi waktunya bekerja, cuma ada boleh 5 anak yang berdiri. Kalau dilihat udah 5 anak, yang lain nunggu. Nah, ini tentunya angkanya boleh disesuaikan ya, senyamannya teman-teman. Nah, jadi gitu. Jadi dalam ketika anak duduk bersama seluruh kelas di dalam karpet di meeting center atau apa namanya area pertemuan di dalam kelas, kalau langsung berdiri rame-rame itu juga akan ribet ya. Jadi punya aturan sendiri. 5 orang berdiri, yang lain nunggu ya. Kalau ada 5 orang udah duduk, baru kalian boleh berdiri lalu jalan dan seterusnya. Dan tentunya masih sama ya, aturan ketika berinteraksi, aturan ketika mau menulis jurnal, ini mesti didiskusikan, ini salah ketik nih, mesti didiskusikan, kemudian diajarkan secara eksplisit, gini ya nak, yang namanya 5 people standing, 5 orang berdiri, kemudian jalan, itu diajarin secara eksplisit sama gurunya. Habis itu dicontohkan juga caranya bangun begini ya, atau caranya narik kursi ketika mau duduk seperti ini ya, dan seterusnya. Lalu ini juga harus diingatkan juga ke anak-anak gitu ya, misalnya ya di hari kedua kita mau meminta mereka untuk menulis jurnal. Kita bisa ingetin ke mereka, anak-anak masih ingat nggak aturan yang Ibu Evi kasih tahu ke kalian kemarin? Kalau mau menuju ke meja untuk menulis jurnal, apa yang harus kalian lakukan? Oke, berdiri dulu, baru kemudian ambil pensil, lalu tulis gitu ya. Itu kita tanyakan ke anak, itu namanya diingatkan. Mengingatkan sendiri itu membantu siswa untuk mengingat kembali supaya misbehavior atau perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Itu berguna sekali buat anak. Kemudian ini juga harus diapresiasi sama seperti tadi ya.
ketika kita melihat anak-anak sudah ada yang mengikuti aturan atau prosedur dalam kelas, maka kita bisa apresiasi dengan cara misalnya dengan cara acknowledging ya. Misalnya Puji, tadi Ibu Evi lihat kamu sudah menunggu terlebih dahulu sebelum berdiri. Kamu melihat anak lain sudah berdiri lalu kamu menunggu. Terima kasih ya sudah memenuhi aturan kelas kita dan seterusnya. Itu cara mengapresiasinya seperti itu. Jadi prosedur interaksi ketika menyimak buku cerita, kemudian ketika menulis jurnal, bagaimana berdiri, bagaimana menarik kursi, itu perlu didiskusikan, perlu diajarin secara eksplisit, perlu dicontohin juga, perlu diingatkan, dan perlu diapresiasi. Prosedur dalam rutinitas kelas apa lagi sih yang perlu kita kenalin sebagai guru di awal tahun ajaran baru atau di awal 6 minggu pertama kali sekolah ya. Yang saya selalu lakukan ya setiap di tahun ajaran baru itu adalah pergerakan di dalam kelas. Kadang anak-anak kalau nggak diingetin itu mereka lari-larian di kelas, kemudian kadang main gobak sodor di dalam kelas. Nah ini bahaya sekali. Kalau misalnya mereka lari-larian di tempat yang kecil, yaitu di dalam kelas, ada resiko mereka nabrak rak atau mereka nabrak temennya dan akhirnya kecelakaan pun terjadi. Nah untuk menghindari hal ini, maka kita atur di awal tahun ajaran, saya memperkenalkan aturan pergerakan di dalam kelas. Jadi saya menginformasikan kepada anak-anak saya bagaimana mereka bisa bergerak di dalam kelas. Misalnya kalau udah masuk ruangan berjalan ya nak, kalau mereka udah ngelihat naga-naganya mereka udah mau lari-lari gitu ya. Oh kita kalau di dalam kelas harus apa? Harus jalan misalnya. Nah jalan dengan baik itu seperti apa? Ini mesti diajarin juga ya. Jalan dengan baik berarti misalnya tidak zigzag misalnya ya, jalannya lurus langsung ke tempat tujuan, tidak berlari dan lain sebagainya. Ini perlu diajarin juga. Nah, ketika kita membahas sebuah aturan atau prosedur, pastikan kita memberitahukan alasannya kenapa prosedur atau aturan itu harus ada. Kita kasih tahu, diskusikan juga ke anak. Nah, kita buat aturan tidak berlari-lari di kelas ini supaya apa kira-kira? Kasih tahu bahwa kalau misalnya lari-lari nanti kemungkinan nabrak shelf atau rak atau kemungkinan nabrak temennya, luka deh gitu. Dan kita menghindari hal itu semua dengan aturan gitu ya. Lalu kita juga kasih alternatif, kan kita nggak boleh ngambil sesuatu dari anak tanpa memberikan pengganti gitu ya. Kita mesti info juga ke anak-anak bahwa kalian masih boleh lari-lari kok gitu ya. Kalian akan punya kesempatan untuk lari-lari kalau kalian ada di luar ruangan. Contohnya di mana? Ini juga diajarin juga kalau di luar ruangan larinya seperti apa ya. Jangan misalnya jangan sampai nabrak pohon misalnya dan lain sebagainya. Kalian juga punya kesempatan untuk lari masih di pelajaran olahraga seperti itu. Prosedur dalam rutinitas yang perlu kita ajarin lagi adalah bagaimana caranya kita bisa meminimalisir kebisingan di dalam kelas. Nah ini ada di bab 7 bukunya Caroline Tomlinson, Strategies for Managing a Differentiated Classroom. Bab 7 judulnya itu, judul bukunya How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom, 3rd edition. Jadi di salah satu strategi di bab 7 itu, kita disarankan untuk meminimalisir kebisingan atau kemungkinan terjadinya kebisingan. Gitu ya. Kalau kelas berdiferensiasi kan biasanya meminta anak untuk bekerja secara mandiri. Misalnya melakukan wawancara dan lain sebagainya. Nah kalau tidak ada aturan itu kelas akan berisik banget gitu. Nah jadi ada baiknya kita memperkenalkan jenis-jenis suara yang boleh digunakan ketika mereka ada di dalam ruangan atau di dalam kelas. Misalnya ada 2 jenis suara ya anak-anak. Ada suara dalam ruang, ada suara luar ruang misalnya. Kalau indoor and outdoor voice. Nah suara dalam ruang itu misalnya, itu juga beda-beda. Kalau lagi diskusi, boleh kita menggunakan suara yang agak lantang, tapi tidak boleh menjerit ya nak. Contohin, apa bedanya suara lantang dengan suara menjerit, itu dicontohin. Dan apa akibatnya kalau kita jerit-jerit di dalam kelas? Itu akan mengganggu konsentrasi anak lain, akan mengganggu diri kita sendiri. Nah itu artinya kita tidak menghormati orang lain yang sedang bekerja. Nah ini diarahkan lagi supaya referring sama aturan kelas yang pertama misalnya. Kan tadi di awal membahas aturan kelas bahwa setiap warga kelas itu harus saling menghormati. Nah ini wujudnya, ini prosedurnya. Bagaimana cara menghormati? Ya kalau bicara dalam kelas jangan jerit-jerit. Nah itu salah satu wujud dari menghormati. Yang mana merupakan salah satu aturan kelas kita. Nah itu adalah suara dalam ruang ketika diskusi. Nah suara dalam ruang, kalau misalnya di kelas lain ada yang lagi bekerja, serius, lagi tes gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suaranya mesti kayak gimana? Nah, kita bisa menggunakan suara lirih ya anak-anak. Kita bisa bilang gitu ke anak-anak.
Dan kita bisa nyontohin suara lirih itu seperti apa. Habis dicontohin, kita bisa minta anak untuk praktekkan suara lirih kayak gimana, suara menjerit kayak gimana, suara lantang kayak gimana. Itu anak-anak praktekin, nah itu beberapa kali mungkin bisa diulang. Dan kita juga bisa praktekin suara luar ruang. Suara luar ruang boleh bersuara keras namun tetap sopan ya. Gurunya contohin, kemudian anaknya praktis atau mengulang atau latihan. Seperti itu. Nah ini tetap juga prosedurnya sama, kita diskusikan dulu kenapa suara itu kalau di dalam ruang sama di luar ruang itu mesti berbeda. Kemudian kita ajarin kayak contohin tadi ya, diajarkan suara dalam ruang seperti ini, suara luar ruang seperti ini. Lalu diingatkan kalau misalnya udah mulai jerit-jerit anaknya gitu ya, kita bisa ingatkan misalnya X, kalau di dalam ruangan kita suaranya mesti gimana ya? Cara ngingetinnya seperti itu. Dan kemudian kita juga mesti mengapresiasi ketika ada anak yang sudah menunjukkan dengan baik prosedur atau aturan yang ada di dalam kelas kita. Dengan cara seperti ini misalnya, acknowledging tetap ya. Misalnya, Puji terima kasih ya, kamu sudah bersuara dengan lirih ketika kamu bertanya dengan saya, karena kamu tahu tadi ya si B sama si C lagi sedang mengerjakan tes. Seperti itu cara acknowledging-nya. Nah sebenarnya masih banyak sekali aturan kelas yang bisa dibahas di awal tahun ajaran baru. Cuma mungkin tidak bisa saya ceritakan semua di video part 1 ini. Maybe some other time di video lain saya akan membahas aturan-aturan kelas lain yang bisa kita ajarin ke anak-anak. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan, punya usul, aturan kelas apa yang bisa saya bahas di video berikutnya, silakan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Dah.